Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid ini dalam rangka mendengarkan, mengikuti kajian keislaman. Mudah-mudahan niat baik kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Salah satunya adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan. Beberapa bulan yang lalu ada salah seorang teman Ustadz yang masuk rumah sakit menderita penyakit paru-paru. Kalau istilah medisnya, penyakitnya itu sudah kronis ya, sudah parah. Sehingga kata medis untuk bernafas saja itu susah. Harus menggunakan oksigen, harus menggunakan tabung oksigen. Dan ternyata tabung oksigen itu tidak gratis, harus bayar. Seketika itu teman Ustadz itu membayar sekitar 50.000 setiap 3 jam. Jadi tabung oksigen itu sekali 3 jam diganti. Dan sekali 3 jam itu harus membayar ke rumah sakit 50.000. Dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Kalau dalam setiap 3 jam 50.000, kira-kira berapa tuh dalam 24 jam atau dalam satu hari? Berapa uang yang harus dikeluarkan? Lebih kurang 400.000. Bayangkan 400.000 uang yang dikeluarkan untuk bernafas. Makanya dari kejadian itu sadar kita hendaknya. Ternyata nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini itu sangat luar biasa. Selagi kita masih diberikan kesehatan, sejatinya kita gunakanlah kesehatan itu adalah untuk berubudiyah, untuk beribadah, dan untuk beramal soleh. Kemudian salawat beriringan salam, tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat nanti. Tidak ada syafaat yang lebih baik daripada syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, maka kita jawablah dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana, yang sama-sama kita hormati Forum Mahasiswa UKMK Al-Furqon dalam kegiatan
tongsis ya. Ya tongsis ya. Tongkrongan seru seputar Islam. Ustadz Sangko tadi tongsisko untuk yang foto-foto kok kan. Ternyata tongsisko tongkrongan seru seputar kajian keislaman. Sesuai judul yang telah diamanahkan kepada Ustadz adalah tentang sukses menghadapi ujian, prestasi penting, jujur yang paling utama. Jadi adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita berbicara tentang sukses dalam menghadapi ujian dan cobaan, di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian, dan kita juga tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan. Kenapa? Karena ujian dan cobaan itu adalah sunnatullah. Jadi di dunia ini, tempat kita tinggal ini ternyata tempat cobaan, tempat ujian. Artinya apa? Kalau kita tinggal di bumi Allah, berarti kita harus siap dengan yang namanya ujian, kita harus siap dengan yang namanya cobaan. Ujian dan cobaan itu tidak bisa kita mengelaknya. Ujian dan cobaan itu tidak bisa kita menghindarnya. Artinya apa? Kita harus menerimanya dengan ikhlas. Kita harus menerimanya dengan lapang dada. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti tahu kemampuan kita. Allah itu memberikan ujian dan cobaan itu kepada kita, kepada hambanya, pasti sesuai dengan batas kemampuannya. Kalau kita sebagai mahasiswa, pasti ada ujian kita. Apa ujian kita? Bisa jadi ujian dalam mengerjakan tugas-tugas, bisa jadi ujian dalam kita presentasi, bisa jadi kita ujian dalam KKN, ujian dalam skripsi dan lain sebagainya. Itu kan semuanya adalah ujian dan cobaan. Nah, ketika kita mampu melewati ujian dan cobaan tersebut, maka kita akan diberikan suatu kebahagiaan. Makanya salah satu puncak kebahagiaan dari mahasiswa itu adalah ketika mahasiswa itu nanti akan diwisuda. Jadi nanti ketika teman-teman mahasiswa akan diwisuda, pasti kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Karena kita sudah melewati berbagai macam ujian dan cobaan. Begitu juga dengan pelajar yang masih sekolah, ujiannya juga masing-masing. Kemudian ada juga yang ujiannya itu ketika dia sudah menikah atau sebelum menikah, pasti beda ujiannya. Artinya apa? Kita harus menghadapi ujian dan cobaan itu dengan sabar. Kita harus menerima ujian dan cobaan itu karena ikhlas. Makanya teman-teman mahasiswa, ada beberapa kiat-kiat penting yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa menghadapi ujian dan cobaan itu. Supaya kita bisa melewati ujian dan cobaan. Sukses kita menghadapi ujian. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, ketika kita ditimpa yang namanya ujian, ketika kita ditimpa yang namanya musibah, maka perbanyaklah kita bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sekarang kita pahami apa itu sabar gitu. Kalau kita melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu banyak sekali arti dari sabar. Ada yang mengatakan sabar itu adalah sanggup memikul beban yang berat. Kemudian ada juga yang mengartikan sabar itu adalah tetap berada di jalan yang benar walaupun itu pahit. Kira-kira dari pengertian sabar seperti ini, sifat sabar itu merupakan suatu hal yang berat atau suatu hal yang ringan? Suatu hal yang berat, yang mungkin tidak semua orang bisa melakukannya.
Hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki yang namanya sifat sabar tadi. Kemudian ada juga orang yang mengatakan sabar itu tidak ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Kan ada kita dengar seperti itu kan teman-teman mahasiswa. Kalau lah habis sabar boka, dolai kece. Ana nampak, ana napa. Terkadang dia melakukan suatu hal yang mungkin tidak disadari. Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu menahan kesabaran kita, yang mengendalikan diri kita itu bukanlah kita. Tetapi yang mengendalikan diri kita itu adalah nafsu dan amarah kita. Makanya nasihat yang diberikan oleh Nabi Musa kepada umatnya itu adalah ketika umatnya itu sedang marah, maka janganlah dilampiaskan kemarahannya. Karena yang mengendalikan diri kita saat itu adalah syaitan dan iblis laknatullah. Jadi teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Islam itu ada beberapa macam kesabaran. Nah, yang pertama adalah sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah ini apa maksudnya? Ketika kita melaksanakan ibadah, maka kita harus bersabar. Apa contohnya? Contohnya adalah tentang solat. Kalau kita solat, kita tidak sabar gitu kan. Alun imam meruku, ala ruku. Tak sabar dah. Alun imam sujud, nyalah sujud lo dulu. Dulu lo nya daripada imam gitu kan. Tak sabarnya dalam melaksanakan solat tadi. Kalau solat seperti itu, maka solatnya tidak akan sempurna dan solatnya itu tidak akan khusyuk. Bisa jadi solatnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berpuasa juga seperti itu kan. Banyak kita melihat dia sudah mampu berpuasa kan? Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sabar dia. Menahan nafsu, menahan makan, menahan minum. Sabar dia. Tetapi ketika sudah masuk waktu berbuka, terkadang dia tidak sabar. Sadolah nyo makan. Kolak nyo makan. Nasi goreng nyo makan. Alai es buah nyo makan. Pokoknya yang ada di atas meja tu sadolah nyo cubo deh. Raso-raso kahabir sonyo kan. Setelah itu apa? Kekenyangan. Kalaulah kekenyangan apa yang terjadi? Membuat mata mengantuk. Membuat kita malas untuk beribadah. Jadi perlunya kita mengendalikan diri kita itu sabar dalam mengendalikan nafsu kita juga. Jadi teman-teman mahasiswa, sebenarnya masalah solat tadi seperti ini. Terkadang kan teman-teman mahasiswa sering kan mengalami ketika kita solat di suatu masjid, imam ko bacaannya lambe, kemudian bacaannya ko panjang-panjang puluh kan, tuh. Terkadang tak sabar lo ada kan. Okey lah kan kalau suaranya le rancak kan, suaranya le merdu. Kalau seandainya suaranya tu mungkin pas-pasan lah, dek lah tua atau segala macam kan. Surat yang nyo baca indak jale. Yang nyo baca lo surat An-Naba deh, dari ayat 1 sampai terakhir. Kira-kira. Ataupun nyo baca surat Al-Baqarah kan. Al-Baqarah tu berayat sadolah tu. 280 orang, 286. Nyo bacalah dari ayat 1 sampai ayat 286. Pas selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tinggal seorang lagi. Makmunya lah hilang. Lah pai sadonya. Jadi kita harus mengetahui situasi dan kondisinya. Dan menjadi seorang imam tu ndak boleh pula bacaan kau terlalu pendek loh. Jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Kau ada loh tampil lain ustaz dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar kecil. Kira-kira alif lam mim kecil. Itu terlalu pendek mana loh. Jadi tak boleh lo terlalu pendek dan tak boleh lo kita terlalu panjang. Kita perhatikan. Jangan sampai ketika kita menjadi seorang imam kan, imam masjid misalnya kan, dek gara-gara baca nawak tadi, dak niyo orang datang ke masjid. Dak niyo orang datang ke masjid. Itu banyak kejadian-kejadian hari ini. Jadi kalau kita menjadi seorang imam tu kita harus perhatikan kondisi makmum kita. Kalaulah tua-tua, kalaulah gaik-gaik, yo baca selah surat-surat pendek gitu. Baca kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun, kan banyak tuh macam-macam surat pendek gitu. Jadi itulah pentingnya kita sabar dalam beribadah.
beribadah. Kemudian yang kedua ada namanya sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Sabar dalam menghadapi kesulitan hidup ini yang disampaikan tadi, bahwasannya kita pasti diberikan ujian, kita pasti diberikan cobaan. Bayangkanlah Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dijamin masuk surga, masih tetap diberikan ujian, masih tetap diberikan cobaan. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah sering mendengarkan sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia pergi beribadah ke masjid, lewat di depan rumah orang Yahudi. Setiap kali Rasul lewat di depan rumah orang Yahudi, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut? Diludahi Rasulullah. Diludahi. Kok itu terjadi ke diri awak bah kira-kira? Awak sebelum pergi ke masjid kok tadi diludahi dia orang. Kira-kira yang awak lakukan. Pasti awak berang kan? Pasti awak marah kan? Awak kaja orang tu sampai dapat kan? Kamu itu gini kan? Kalau awak diludahi. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Diludahi setiap saat, setiap waktu pergi beribadah ke masjid. Tak pernah sedetik pun, tak pernah sekalipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benci dan marah kepada Yahudi tersebut. Bayangkan, ketika Yahudi tadi mendapatkan ujian, ketika Yahudi tadi mendapatkan cobaan, katakanlah itu sakit gitu. Siapa orang yang pertama kali datang? Siapa orang yang pertama kali ke rumahnya? Ternyata orang yang pertama kali datang ke rumahnya itu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dek gara-gara itu sadarlah Yahudi tadi itu di depan Rasulullah bersahadat Yahudi tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya menyatakan masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita dihina oleh teman kita, ketika kita direndahkan oleh orang lain, bersabarlah kita. Janganlah kita mencoba untuk membalas hinaan tersebut. Tetapi ketika ada orang-orang yang menginjak-injak agama kita, yang menginjak-injak akidah kita, dilecehkan Al-Quran di hadapan kita, maka di saat itu tidak ada lagi kesabaran. Di saat itulah kita boleh marah. Ingat ya, kalau masih dicemeh dek kawan, kalau masih direndahkan dek kawan, disobek bunci gapu tu, tak usah awak berang leh. Sabar sewa. Tapi kalaulah sudah menyangkut dengan akidah kita, kalau sudah menyangkut dengan agama kita, sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang sejati, kita wajib membalasnya dan kita wajib memeranginya. Jadi janji kecen sabar se. Kalau masalah akidah tak ada sabar leh. Kita wajib menegakkan agama kita, kita wajib membela agama kita. Karena teman-teman mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz pernah membaca sebuah kisah juga ya di Facebook. Mungkin teman-teman mahasiswa juga pernah membaca kisah ini gitu kan. Ada seorang petani gitu. Petani ini dia bekerja di sawah atau di ladang kan. Kemudian jam 12 siang tuh petani tadi itu istirahat. Kalau istilahnya makan siang lah petani tadi. Petani yang istirahat tadi itu dia istirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu namanya beringin. Di samping beringin tadi itu ada labu itu. Berfikirlah petani tadi. Kecek petani tadi di dalam hatinya. Aneh ya katanya. Ada batang beringin, batangnya gadang, tapi buahnya keteknya kecil. Sebaliknya ada batang labu, pohon labu, batangnya ketek, buahnya gadang kecilnya. Sebenarnya kalau kita analogikan, kan tidak adil rasanya Tuhan menciptakan. Nah, masa yo batang beringin, batang gadang, buah ketek, batang labu, batang gadang, batang kecil, buahnya gadang tuh. Dek gara-gara tapi ke itu de petani tadi, kecek peta. Tiba-tiba saya diujinya. Jatuhlah cie buah batang beringin tadi itu, buahnya tu jatuh pas mengenai pucuk hidung tadi tu. Kecek petani tadi, alhamdulillah, bersyukur petani tadi. Bakok bersyukur petani tadi. Andaikan sesuai dengan pikirannya tadi, batang beringin, batangnya besar, buahnya besar, kuasa gadang buah labu, jatuh buahnya tu pas inggok ke hidung petani tadi. Kira-kira nanti jadi hancur hidungnya tu. Berdarah hidungnya tadi. Itu. Jadi dia masih tetap bersyukur gitu. Itu
Itu yang pertama. Kemudian ada juga kisah yang kedua. Ini kisah kita kaitkan dengan sabar juga ya. Sabar dalam menghadapi kesulitan hidup. Jangan kita menganggap setiap ujian itu tidak ada hikmahnya. Malahan setiap ujian itu ada ibrah, ada pembelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Apa salah satu contoh? Salah satu contohnya adalah ada seorang pemuda. Pemuda ini mungkin usianya sekitar 23 tahun ya. Nama pemuda tersebut adalah Idris. Ada enggak di siko namanya yang Idris? Lain enggak dodo? Atau nama orang tuanya Idris ada siko? Kan enggak dulu kan? Ko seorang pemuda namanya Idris ko. Jadi si Idris ko nyo hendak menyeberang di sebuah sungai. Misalnya ko batang aye ko si Idris ko nyo hendak menyeberang di sebuah sungai. Kebetulan seketika itu si Idris tadi merasakan kehausan. Haus sabana hausnya. Lewatlah nyo di sungai tadi. Kecek si Idris di dalam hatinya. Kok kadi minum aye sungai nan karuh ko? Ndak ka mungkin do kecek. Sakit beko kecek. Kamalah cari aye le ko. Ko hawi bana ko. Pas si Idris mengecek sarupo itu, tiba-tiba jatuh ciek buah limau atau buah jeruk di mungko si Idris tadi. Secara spontan kalau orang dalam kehausan jatuh buah limau di mungkonya maka diambillah buah limau tadi. Mungkin kalau kita dalam kondisi seperti itu, kita juga akan ambil buah limau tersebut. Lalu makan buah limau tersebut, hilanglah haus awak. Itu yang dialami oleh si Idris tadi. Nyo ambillah buah limau yang jatuh di batang aye tadi, lalu nyo makan, nyo buka, lalu nyo makan buah limau tersebut. Lah habis buah limau tersebut, lah hilang hausnya. Kecek si Idris di dalam hatinya. Astaghfirullahalazim. Baka mengucap si Idris tadi, ndak tentu sianan punyo batang limau ko, sianan punyo buah limau di batang aye namanya mah. Ternyata si Idris itu adalah orang yang soleh. Dia tidak pernah memakan yang haram. Dia senantiasa memakan yang halal saja. Ikulah baru perdananya memakan yang mungkin itu kok tidak halal untuknya. Karena nyo belum minta izin. Sianan punyo batang limau kok tidak tentu do. Akhirnya kecek si Idris di dalam hatinya. Nyo harus mencari di mana sumber buah limau ko. Di mana batang limau ko. Bakok bisa nyuik buah limau ko ke batang aye. Dimakan dia si Idris tadi. Singkat cerita lah, dicarilah di mana sumber batang limau tadi do. Basobok lah di si Idris tadi. Di tepi batang aye tadi basobok lah kecek si Idris tadi. Iko lah batang limau nan gadang tu kiranya. Buahnya labek kecek. Pai nyo kate, pai si Idris tadi kate nyo cali ado pondok-pondok buruk, ado rumah-rumah buruk di sinan. Diketuk lah pintu rumah-rumah buruk tadi di si Idris. Assalamualaikum kecek. Tak ada nama jawab lo. Dia ketuk sekali lagi. Assalamualaikum. Masih tidak ada orang main jawab lo. Sampai 3 kali basi kare si Idris tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum ya. Barulah dijawab. Waalaikumsalam kecil. Keluarlah orang lah gaib. Bapak-bapak lah tu. Kecil si Idris ke bapak gaib tadi. Pak, ambo bertanya cik pak. Iya pak yang punya batang limau kok pak. Iyo kecil pak. Tadi pak. Buah limau pak kok jatuh ke batang aye pak. Jatuh pak. Ambo lewat di batang aye, nampak dia ambo pak. Lalu ambo ambil buah limau tadi langsung ambo makan pak. Dek gara-gara ambo hawi bana pak, ndak tahan hawi ko pak kecil. Laya pak ikhlaskan buah limau, ciek buah limau yang lah ambo makan tadi kecil si Idris tadi. Apa jawaban dari apa-apa tadi? Ternyata jawaban dari apa-apa tadi tidak sesuai dengan yang diinginkan dari si Idris tadi. Kecil apa-apa nan tuo tadi. Kalau bahasa awak saya, kecil. Kalau mak dia idui sema, kalau mak dia angku sema kecil. Ambo nan panik menanam batang limau sampainya buah labek jatuhnya angku tinggal memakan senyo kalau mak semanyo ambo indak mengikhlaskannya, ambo indak menghalalkan ciek buah limau tu doa kecik apa-apa nak lagai tadi. Kecik si Idris tadi. Tu ba caronyo lai pak kecik kan. Tak mungkin di kaluan dari pari ambo kalau pak kecik. Kok di kaluan lai bisa kira-kira? Tak bisa doh. Lai bisa limau lah dimakan tu di kaluan di paroi. Tak bisa doh. Tu ba caronyo lai pak kecik kan. Kecik apa nan lah gaib tadi. Hei Idris kecik. Hei anak muda kecik.
Kalau angku niyo ambo ikhlaskan cie buah limau yang telah dimakan tadi, ada 2 syarat kecil. Dek gara-gara si Idris ko orang nang soleh kan. Apa syaratnya tu Pak? Sabui anjulah kini Pak. InsyaAllah ambo lakukan syarat tadi tu. Kecil apa-apa nan lah gaya tadi. Syarat nan pertama, angku harus mengawanan ambo kecil apa tadi tu selama 2 tahun mengurus batang limau ko. Baca ronyo, inyo nan membarasian, kemudian inyo nan mambiak buah limau tadi, kemudian inyo lo nan menjual ke pasar. Kok itu terjadi kawak bah kira-kira. Awak makan buah limau cieknyo, disuruh awak karajo selama 2 tahun. Bah kira-kira. Lai sanggup wak? Tak sanggup. Tak sanggup wak lo. Tapi si Idris karena dia seorang anak yang soleh, sanggup dia. Sanggupnya. Okey lah Pak, kalau mau itu lo syaratnya Pak, ambo lakukan Pak. Itu syarat yang pertama Pak. Syarat yang kedua Pak kecil. Kecil apa-apa nan lagai tadi. Syarat yang keduanya 2 tahun ke depan ambo sampean kecil. Laksanakanlah nanti ko dulu kecil. Singkat cerita lah, dilaksanakanlah desi Idris tadi syarat yang pertama. Nyo jagolah batang limau tadi, nyo barasian lah, nyo ambil buah limau tadi, nyo jual ke pasar. Singkat cerita lah 2 tahun kemudian barulah mengecek si Idris kapak tadi. Pak, iko batang limau lah ambo kerajon Pak, lambo barasian, lambo ambil lo buahnya, lambo jual lo ke pasar. Kan lah 2 tahun Pak sesuai dengan syarat apa tuh. Kini Pak lah Pak ikhlaskan buah limau yang lambo makan tadi. Jawaban dari apa tadi? Alun lai kecil. Lah 2 tahun kerajo gua. Alun jua diikhlaskan di apa-apa tadi itu loh. Ada syarat lain yang harus engkau penuhi supaya buah limau yang dari makan tadi diikhlaskan kecil. Okeylah kalau gitu Pak. Syarat yang kedua kecil. Syarat yang kedua kecil apa tadi itu? Ambo punya anak kecil. Anak ambo ko nyo buto kecil. Nyo lumpuh kecil. Kemudian lidahnya ko bisu kecil. Tak bayanglah dek si Idris tadi kan. Dia ko le urang ko kecil. Mencari itu kan. Lepak Lainnya angku menikah dengan anakku kecilnya. Anak ambo ko lumpuh ka, matonya buto ka, lidahnya bisu ka kecil. Lainnya menikah. Kalau lainnya menikah, ambo ikhlaskan buah limau yang lah dimakan tadi kecil. Koyo barek mana disuruh menikah dengan orang nan buto, orang nan lumpuh, lidahnya dia bisu lo kecil. Pokoknya buruk lah orang di pikiran si Idris tadi ko. Kecil si Idris dalam hatinya, kok indak dilakukan syarat nan kedua ko, pacuma sih syarat yang pertama dilakukannya. Dek gara-garanya seorang anak yang soleh tadilah, nyo tarimulah tawaran dari apa tersebut. Walaupun tawaran tersebut sulit untuk nyo lakukan. Okeylah kalau gitu Pak, ambo siap menikah dengan anak bapak kecil. Kalau begitu, besok selesai solat maghrib, kita langsung ijab kabul kecil apa tu. Langsung kita menikah kecilnya. Kecil si Idris dalam hatinya. Astagfirullah. Okeylah Pak. Besoknya setelah maghrib, ambo datang balik kamari Pak. Ambo nyo dinikahkan dengan anak bapak kecil. Akhirnya singkat cerita, dinikahkanlah si Idris dengan anaknya tadi. Anaknya tadi pakai cadar. Tak tutui sadolanya kuah. Tak tutui sadola tak nampak doang. Kecik si Idris kole urang sebenarnya kacik. Pokoknya tak nampak yang nampak tanyo matonya senyo. Tapi dinikahkan di apa tadi? Kecik apa tu diijabkannya dengan si Idris. Kecik apa tadi? Idris, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku dengan maharnya cie buah limau yang lah dimakan 2 tahun yang lalu. Itu loh mahar kecik si Idris nyo tarimo kan. Yo Pak, ambo terima menikahi anak kandung apa dengan maharnya cie buah limau yang lah ambo makan 2 tahun yang lalu. Singkat cerita, menikahlah si Idris dengan anak apa tadi. Yang terjadi ketika istrinya tadi masuk ke dalam kamar, masuklah si Idris ke dalam kamar tersebut. Nyo lasah kuah suami istri kuah, nyo buka lah cadar tadi kan. Nyo buka lah seluruhnya, maksudnya pakaian yang menutup tadi, nyo buka lah cadar tadi dia si Idris tadi. Pas si Idris tadi membuka cadar istrinya tadi, tak kaju si Idris tadi. Bah kok tak kaju, nang kecil apa matonya buto, lidahnya bisu, kakinya lumpuh kecil. Ternyata ketika dibuka cadar tadi, ternyata wanita itu adalah wanita yang paling cantik yang pernah nyo cari. Saking cantiknya kecil orang kini kan, lebih cantik lo nyo dari Manohara kecil. Itu lo istilah kan. Tu protes si Idris tadi ke Pak,
Apa baru tu opak mah kecil kan. Kecil apa? Kakinya lumpuh, matanya buta, lidahnya bisu. Ikon dak do cik ala nampak sabit tu. Ba sabananya pak kecil. Jadi Idris sabananya anakku ini yang dimaksud dengan kakinya lumpuh tadi. Jadi anakku ini dia tidak pernah keluar rumah sembarangan. Dia selalu menjaga langkahnya. Kemudian mata buta tadi, yang dimaksud mata buta kecil apa tadi, anak tadi itu tidak pernah melihat yang tidak mungkin yang tidak baik. Dia tidak pernah loh. Pokoknya selalu menjaga pandangannya. Kemudian yang dimaksud dengan lidah bisu tadi anaknya tadi itu tidak pernah mengecek sembarangan loh. Dia selalu menjaga perkataannya. Singkat cerita, dari pernikahan Idris dengan istrinya tadi lahirlah seorang anak. Tahu siapa nama anaknya? Tahu teman-teman mahasiswa? Anak yang lahir dari pernikahan si Idris dari istrinya tadi bernama seorang Imam Syafi'i. Kita sama-sama ketahui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah ketika berusia 5 tahun dia sudah menghafal hadis, dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Artinya apa? Supaya kita mendapatkan anak yang soleh, ternyata itu dari orang tua yang soleh. Singkat cerita adalah ternyata sabar dalam menghadapi kesulitan itu adalah ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, yakinlah kita bahwasanya ada sebuah ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil. Seperti kisah Idris tadi. Sebenarnya kan itu sebuah kesabaran. Tapi karena kesabaran si Idris tadi, dia menikah dengan seorang wanita yang sangat rajin dalam beribadah. Dan rajin dalam melaksanakan sholat. Itu yang pertama ya teman-teman mahasiswa. Kemudian yang kedua lagi. Tadi kiat-kiat supaya kita sukses menghadapi ujian itu adalah kita harus sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi. Kiat-kiat supaya kita sukses dalam menghadapi ujian itu adalah kita harus yakin bahwasannya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menambah keimanan dan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman mahasiswa harus yakin ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah ini adalah untuk menambah keimanan kita dan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisani wa amalu bil arkan. Iman itu kita yakinkan di dalam hati, kita ucapkan dengan lisan dan kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh. Iman kok bisa naik dan bisa turun? Kapan iman itu bisa naik dan kapan iman itu bisa turun? Iman seseorang itu bisa naik ketika seseorang itu mengerjakan amal-amal soleh. Seperti sekarang kita berkumpul, kita mendengarkan kajian, maka di saat itu iman kita sedang naik. Dan kapan iman kita itu bisa turun? Iman kita itu bisa turun adalah ketika kita mengerjakan kemaksiatan, ketika kita jauh dari Allah, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu iman kita sedang turun. Kemudian ketakwaan lagi. Apa itu takwa? Takwa itu bisa diartikan sebagai takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini bukan berarti kita jauh kepada Allah, melainkan takut di sini adalah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita mengerjakan perintah Allah dan kita meninggalkan seluruh larangan Allah. Jadi ketika kita sabar dalam menghadapi ujian, ternyata itu ada meningkatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i pernah berkata kepada kita, apa kata Imam Syafi'i? Ada 3 perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia. Salah satu perbuatan yang sulit dilakukan oleh manusia menurut Imam Syafi'i adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan di saat sedang sepi. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan di saat sedang sendiri. Contoh masalah ibadah. Sekarang Ustaz tanya, kalau teman-teman melaksanakan solat berjamaah di masjid, semangat enggak kita berjamaah? Semangat. Ada enggak dorongan kita untuk melaksanakan solat berjamaah? Ada. Terkadang Ustaz melihat ya, ketika kita melaksanakan solat berjamaah di masjid, selesai solat pasti kita berzikir, pasti kita berdoa, pasti kita melaksanakan solat sunnah rawatib ghairu muakkad ataupun solat sunnah rawatib ghairu muakkadah. Pasti kita laksanakan karena dorongan itu muncul di dalam diri kita ketika kita melaksanakan ibadah itu secara berjamaah.
berjamaah. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah itu sendiri, surang-surang kita melaksanakan ibadah di rumah misalnya, awak melaksanakan ibadah di kos, awak melaksanakan ibadah di rumah awak surang, layu sarupo itu awak beribadah kira-kira. Terkadang adonan mode itu adonan indah. Terkadang mah kalau awak solat di rumah tu mah, terkadang awak pengen capek saya kan, pengen capek selesai kan, terkadang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dah sampai 2 minit lah selesai solat. Itu ketika solat di rumah. Terkadang selesai solat tadi, indak lo nyonyo berzikir lo, indak lo nyonyo berdoa lo, apa le kamu baca Al-Quran, apa le nyo kamu melaksanakan solat sunat rawatib, langsung saya nyopai nyo. Lai solatnya syarat saya lo, solat tu hanya sebagai syarat saya lo, padahal solat itu adalah sebagai kewajiban bagi kita. Makanya menurut Imam Al-Ghazali lah, salah satu ciri-ciri dan tanda-tanda orang-orang yang bertakwa menurut Imam Al-Ghazali itu adalah sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam hatinya pasti dia memiliki yang namanya sifat waro'. Apa itu sifat waro'? Menurut Imam Al-Ghazali, sifat waro' itu adalah meninggalkan perbuatan yang haram, yang sudah jelas perbuatan itu haram baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau perbuatan itu sudah jelas hukumnya haram di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka janganlah sekali-kali kita melakukannya. Jangankan kita untuk melakukannya, mendekatinya saja kita sudah dilarang di dalam agama Islam. Hari ini kita banyak melihat teman-teman mahasiswa, dia mampu menahan meninggalkan perbuatan yang haram di saat sedang ramai. Di saat sedang ramai, kalau ada orang menarkoba, nampak dia teman-teman. Tak ada loh. Lihat ada orang kini mencuri di saat ramai-ramai kok. Jarangnya. Di saatnya sedang sendiri, di saatnya sedang mendapatkan masalah, pastinya pengen narkoba, pastinya pengen mabuk-mabukan, pastinya pengen berjudi. Nah, kalau ada orang yang serupa itu, dia mampu menahan perbuatan haram di saat ramai, tapi dia tidak mampu menahan perbuatan haram di saat sedang sepi. Maka ciri-ciri seperti itu berarti sifat takwa yang ada di dalam hatinya itu belum benar-benar tumbuh. Jadi kalau ada orang mengerjakan maksiat di dalam keadaan sepinya mampunya bermaksiat, di dalam keadaan ramainya tidak mampu doh, maka sifat takwa itu belum benar-benar tumbuh. Jadi kita beribadah itu teman-teman mahasiswa baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sendiri. Itu sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu, dia tidak ingin supaya dinilai sebagai orang dermawan, supaya dinilai sebagai orang alim, supaya dinilai sebagai orang yang suka berinfak. Jangan itu kita niatkan di dalam hati kita. Kita niatkan di dalam hati kita beribadah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman mahasiswa, kita sambung sedikit tentang bagaimana kiat-kiat kita supaya kita sukses. Supaya kita menjadi orang yang jujur, supaya kita menjadi orang berprestasi. Apa kiat-kiatnya? Sebenarnya yang diajarkan di Rasulullah itu labatu mah tinggal kita mengamalkannya lagi. Yang pertama, supaya kita menjadi orang yang sukses itu adalah kita harus memperbanyak bersikap jujur, kita harus banyak belajar, dan kita harus banyak menuntut ilmu. Itu sebenarnya. Kalau awak banyak belajar, kalau awak banyak menuntut ilmu, otomatis wawasan awak itu akan bertambah. Kalau wawasan waktu akan bertambah, tentunya dalam mencari apapun, dalam melaksanakan apapun, dalam bekerja apapun, pasti kita akan dibutuhkan orang lain. Pasti kita akan dicari oleh orang lain. Makanya teman-teman mahasiswa, pesan Ustadz kepada teman-teman mahasiswa, kuasailah satu bidang ilmu. Cintailah satu bidang ilmu. Kalau teman-teman mahasiswa fokus ke dalam bidang ilmu tersebut, maka kajilah ilmu itu secara mendalam. Ketika teman mahasiswa mengkaji ilmu itu secara mendalam, maka suatu hari nanti teman-teman akan mudah dalam mencari sebuah pekerjaan. Teman-teman akan dicari orang lain, teman-teman akan dibutuhkan oleh orang lain. Kemudian kita harus jujur juga. Karena modal utama yang dimiliki oleh Rasul itu adalah jujur. Rasul itu dia tidak pernah berbohong ya. Tidak pernah berdusta lah kepada istri, kepada keluarga dan kepada para sahabat. Tidak pernah Rasul itu berdusta. Karena kesuksesan Rasulullah itu dalam berdagang, kesuksesan Rasulullah itu dalam berdakwah itu adalah karena kejujurannya. Makanya Rasulullah itu bergelar Al-Amin, orang-orang yang dapat dipercaya. Pernah ya Ustaz baca di dalam sebuah riwayat, saking jujurnya ya. Pernah orang balanjo ke Rasul kah? Nyopai balanjo ke Rasul. Rasul itu kan berdagang bang. Siapnya balanjo ke Rasul, nyo titipkanlah balanjonya itu selama 3 sampai hari.
Sampai hari ke depan barulah nyo ambil lah yang nyo balik ke Rasul tadi. Yang terjadi sarupo nyo balik ke Rasul tadi, sarupo itu lah nyo ambil balik. Artinya apa? Rasul itu dikenal sebagai orang yang sangat amanah. Rasul itu dikenal sebagai orang yang sangat jujur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kiat-kiat kita supaya kita bisa sukses itu adalah janganlah di dalam diri kita ini ada yang namanya sifat kesombongan. Sifat kesombongan itu adalah sifat yang merendahkan orang lain, menolak kebenaran, menganggap diri kita lebih pintar dari dia, menganggap diri kita lebih kaya dari dia, menganggap diri kita lebih kuat dari dia. Itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang sombong. Ingat ya teman-teman mahasiswa, di dalam hadis Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrati min kibri. Kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seseorang kalau di dalam hatinya, kalau di dalam dirinya masih ada sedikit kesombongan, walaupun itu hanya sebesar biji zarrah. Artinya apa teman-teman? Kalau di dalam diri kita, kalau di dalam hati kita masih ada yang namanya sifat kesombongan, kita tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu sangat benci kepada orang yang sombong. Tahu teman-teman, sifat sombong itu sifat siapa sebenarnya? Sifat iblis. Iblis itu teman-teman ya, ketika Allah menciptakan iblis, menciptakan malaikat tuh kan, menciptakan Nabi Adam, kata Allah, wahai para malaikat, wahai para iblis, sujudlah engkau kepada Nabi Adam, katanya. Apa yang terjadi? Para malaikat niyo sujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis dan syaitan laknatullah ndak niyo sujud kepada Nabi Adam doh. Bakon ndak niyo sujud no karena sifat kesombongan tadi. Karena iblis merasa nyo lebih dahulu diciptakan dari Adam. Adam diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah, sedangkan iblis diciptakan dari api. Jadi iblis beranggapan api itu lebih mulia, api itu lebih baik daripada tanah. Akibat itu iblis berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan gara-gara penentangan itu Allah melaknat iblis, Allah mengusir iblis dan setan laknatullah dari dalam surga. Karena apa? Karena sifat kesombongan. Jadi teman-teman mahasiswa ya, sebenarnya ya, janganlah sampai ada kesombongan itu di dalam diri kita. Siapa contohnya manusia yang memiliki sifat sombong? Yang teman-teman ketahui. Siapa contoh manusia yang memiliki sifat sombong yang tidak selamat hidupnya? Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun tuh dia sombong ya teman-teman mahasiswa. Saking sombongnya Fir'aun tadi itu nyo menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nyo suruhlah orang untuk menyembahnya. Nah, sabananya Fir'aun tuh tahu tuh. Nyo lah menyaksikan mukjizat Nabi Musa tuh. Masa iyo ada orang yang bisa membela laut merah. Itu tidak sembarangan loh. Berarti orang luar biasa kok. Berarti Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa kok itulah Tuhan yang benar. Sabananya Fir'aun tuh tahu tentang itu, sadarnya tentang itu, tapi dia gara-gara sifat kesombongan di dalam hatinya kah, ndak nionya mengakui Tuhan Nabi Musa. Artinya apa? Fir'aun tidak mau menyembah kepada apapun, melainkan Fir'aun itu dia mau disembah. Itu yang pertama. Contoh manusia yang lain, siapa yang memiliki sifat sombong yang tidak selamat hidupnya? Siapa lain? Yang ditenggelamkan ke dalam tanah, siapa lain? Siapa tuh manusia yang ditenggelamkan ke dalam tanah? Korun. Korun itu ya, itu saking sombongnya. Sebelum Korun itu menjadi orang kaya ya, hidupnya tidak tanggung susah loh. Tidak tanggung susah untuk makan, saya tidak bisa loh. Untuk beribadah saya kain sarungnya kok terkadang berganti-ganti kok dengan istri dan anaknya kan. Akhirnya kecek Korun bertemu je dengan Rasulullah. Ya Rasul, tolonglah doakan ambo kepada Allah ya Rasul, supaya ambo menjadi orang kaya ya. Tak senang hidup jadi orang miskin kalau, tak senang jadi orang bangsa kalau. Akhirnya didoakan dari Rasulullah Korun tadi. Singkat cerita jadi orang kaya Korun kok. Setelah Korun menjadi orang kaya, inyo ndak nyo ke masjid lai. Inyo ndak nyo berinfak lai, inyo ndak nyo bersedekah lai. Saking kayonya Korun kok kunci untuk menyimpan harta Korun itu khusus orang-orang yang berotot yang membawanya. Saking kayonya Korun
Tidak tanggung banyak harta korun kola. Tapi dia tidak mau berzakat, tapi dia tidak mau berinfak, dan dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ancam, apa yang Allah lakukan kepada korun? Akhirnya Allah laknat juga korun, Allah tenggelamkan korun beserta harta-hartanya ke dalam bumi. Pokoknya yang dicari-cari di orang tua harta korun, karena korun itu ditenggelamkan oleh Allah beserta harta-hartanya itu ke dalam perut bumi. Karena apa? Karena memiliki sifat sombong tadi. Makanya teman-teman mahasiswa, ini terakhir ya, ada nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita supaya kita terhindar dari yang namanya sifat sombong. Apa nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita? Pertama, kata Imam Al-Ghazali, supaya kita terhindar dari sifat sombong itu adalah ketika teman-teman bertemu dengan orang yang lebih kecil dari kita, bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, maka berkeyakinlah teman-teman di dalam hati teman-teman bahwasannya orang yang lebih kecil dari kita, orang yang lebih muda dari kita, pasti dia belum banyak melakukan dosa, pasti dia belum banyak melakukan maksiat kepada Allah. Sedangkan kita sudah tua, pasti kita sudah banyak melakukan maksiat, dan pasti kita sudah banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua oleh Imam Al-Ghazali, ketika teman-teman bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, maka berkeyakinlah kita di dalam hati kita bahwasannya orang yang lebih tua dari kita ini pasti dia sudah banyak beribadah, pasti dia sudah banyak melakukan amal soleh. Sedangkan kita belum banyak melakukan amal soleh, kita belum banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan orang yang lebih tua dari kita dialah yang lebih mulia. Kemudian yang ketiga, nasihat dari Imam Al-Ghazali, ketika teman-teman bertemu dengan orang yang lebih pintar dari teman-teman, orang yang lebih memiliki ilmu dari teman-teman, maka belajarlah dengan dia. Maka kita bertanyalah dengan dia. Jangan kita merasa diri kita lebih pintar dari kita. Kita kapan perlu bertanya, kapan perlu belajar dengan kita, karena dia memiliki ilmu yang banyak, sedangkan kita belum memiliki ilmu apapun. Maka sudah dipastikan orang yang berilmu dari kita, dia lebih mulia dari kita. Kemudian yang terakhir, nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita, ketika teman-teman bertemu dengan orang-orang yang lebih bodoh dari teman-teman, orang kuah lebih bodoh dari wak kuah, maka berkeyakinlah teman-teman di dalam hati teman-teman bahwasannya orang yang bodoh ini dia bermaksiat, orang yang bodoh ini dia melakukan perbuatan yang haram itu karena ketidaktahuannya. Sedangkan kita melakukan maksiat, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang haram karena kita tahu itu haram. Sedangkan orang-orang yang bodoh, dia tidak tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik, dia tidak tahu itu adalah perbuatan yang haram. Makanya sudah dipastikan orang yang lebih bodoh sekalipun dari kita, dia lebih mulia daripada kita. Jika 4 nasihat yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali ini teman-teman amalkan dalam hidup kita, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya sifat sombong. Jadi teman-teman mahasiswa, inilah kiat-kiat supaya kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Yang pertama, kita harus jujur, kita harus banyak belajar, kita harus banyak menuntut ilmu. Yang kedua, janganlah kita merasa lebih pintar dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih dermawan dari orang lain, lebih alim dari orang lain. Mungkin itulah yang dapat Ustaz sampaikan ya pada pagi hari ini ya.